Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam budaya. Semoga kalian semua yang menyaksikan channel ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan keberkahan. Amin. Di video kali ini kita akan kembali membahas penglarisan pocong. Mungkin bagi beberapa masyarakat sudah tidak asing lagi tentang pelarisan pocong. Terlebih di Pulau Jawa, karena masih ada beberapa masyarakat Jawa yang menggunakan pelarisan pocong di tempat usahanya. Tentunya seseorang pelaku pelarisan pocong melakukan hal tersebut merupakan sebuah penyebab. Faktor utamanya tentu karena ingin dagangannya itu laris secara instan. Padahal mungkin sebenarnya tanpa menggunakan pengarisan pocong ini, dengan melakukan amalan-amalan tertentu dapat membuat dagangannya itu laris secara berkah. Dengan menggunakan pengarisan pocong mampu menjatuhkan lawan sesama pengusahanya. Dan selain itu juga dengan menggunakan pengarisan pocong ini mampu memfitnah orang lain dengan mudah tanpa disadari oleh banyak orang. Jika mungkin Anda sering keluar rumah ataupun sedang berjalan-jalan hanya sekedar mencari angin segar, pastinya banyak sekali Anda lihat berbagai macam dagangan yang begitu sangat menggiurkan. Bentuk dagangannya pun mungkin bermacam-macam dan beraneka ragam, mulai dari warung makan, toko maupun pedagang kaki lima. Semua itu sudah berada di hampir setiap sudut kota besar. Berbicara soal makanan, tentunya kita tidak sulit jika merasa lapar, karena banyak sekali orang yang berjualan di pinggir jalan, baik itu sate, bakso, mie ayam, ataupun nasi goreng, dan lain-lain. Namun pernahkah kamu melihat ada sebuah warung makan yang ramai sekali pembelinya, sedangkan warung-warung yang lainnya itu tampak sepi pembeli? Padahal mungkin apa yang dijual itu semuanya sama dan juga lengkap. Tentu hal ini tampak terasa aneh jika kita melihat fenomena yang demikian. Padahal rasanya sama dan terkadang mungkin biasa saja. Tapi kenapa pembelinya itu ramai? Jika melihat sebuah kondisi yang demikian, mungkin ada saja yang beranggapan kalau pedagang tersebut menggunakan yang namanya jin penglaris. Terlepas dari benar ataupun tidaknya seorang pedagang itu menggunakan penglarisan ataupun tidak. Banyak sekali mungkin di dalam masyarakat kita yang belum mengetahui fakta-fakta penting mengenai penglarisan pocong ini. Berikut di bawah ini fakta penting yang perlu Anda ketahui oleh masyarakat Indonesia mengenai penglarisan pocong yang mungkin sering digunakan oleh para pelaku usaha. Meskipun mungkin di era modern yang serba digital ini, namun masih banyak sekali masyarakat khususnya di wilayah Indonesia yang percaya dengan hal-hal gaib ataupun mistis. Sayangnya sebagian orang mungkin menggunakan hal-hal gaib tersebut dan prakteknya itu menyimpang dari ajaran agama. Bahkan mungkin ada juga yang menggunakannya untuk memperkaya diri dan juga menguntungkan diri sendiri. Mungkin Anda pernah mendengar tentang pesugihan ataupun penjual yang menggunakan penglaris untuk dagangannya. Percaya ataupun tidak percaya, praktek penggunaan penglaris untuk dagangan ini ternyata masih banyak sekali dipraktekkan oleh masyarakat, khususnya para pedagang. Menurut sebuah keyakinan yang beredar di masyarakat, konon penglaris ini merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan antara manusia dan juga golongan bangsa jin, agar mungkin dagangannya itu menjadi laris manis secara instan. Biasanya praktek-praktek penglarisan ini dilakukan oleh pedagang makanan. Menurut sebuah kepercayaan yang beredar di masyarakat sendiri, pedagang yang menggunakan penglarisan pocong ini, konon makanan yang dijajakan akan memiliki rasa yang enak dan juga membuat pelanggan itu berdatangan serta menjadi langganan. Ternyata di Indonesia sendiri ilmu penglaris ini ada banyak sekali jenisnya. Ada yang menggunakan jimat, namun ada juga yang mendatangkan makhluk halus. Salah satu di antara penglaris yang terkenal yakni dengan menggunakan hantu pocong. Pengarisan pocong merupakan salah satu bentuk di antara penglaris yang banyak digunakan oleh restoran ataupun warung makan di sekitar pinggir jalan. Cerita mungkin yang beredar di masyarakat, seseorang yang menggunakan pengarisan ini akan dibantu oleh makhluk halus. Caranya mungkin makanan yang dijajakan itu akan diludahi oleh pocong. Ludah tersebut mungkin membuat cita rasa masakan akan menjadi lebih lezat dan juga nikmat bagi para penikmatnya. Bagi orang yang tak mengetahui mungkin dapat menikmatinya secara tidak langsung. Namun untuk orang yang mempunyai kemampuan melihat makhluk halus pasti akan jijik melihatnya. Bahkan selain diludahi pocong tersebut akan mengalirkan air liurnya pada makanan itu juga. Biasanya makanan yang memiliki kuah banyak seperti bakso, soto maupun mie ayam. Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri warung yang menggunakan penglaris? Dan berikut ini adalah tanda-tandanya. Yang pertama itu rasanya beda saat dibawa pulang.
Makanan rasanya beda dan cenderung tidak nikmat ketika dibawa pulang. Dan selain itu juga makanan juga cepat menjadi basi. Tanda yang lain yakni warung tersebut memiliki pelanggan yang sangat ramai sekali, meskipun mungkin tempatnya tidak memadai untuk menampung para pembeli. Meskipun begitu, Anda tidak boleh langsung menuduh semua warung yang ramai pengunjung menggunakan penglaris. Pasalnya banyak sekali juga warung yang mempunyai cita rasa yang nikmat karena bumbu serta hasil olahannya. Sehingga mungkin tak mengherankan bila pengunjungnya itu begitu ramai. Di sini kita dapat simpulkan kita tidak boleh mudah bersuuzon kepada orang lain. Dan yang kedua, berdoa sebelum makan rasanya akan berubah total. Mungkin kamu pernah mengalami hal ini. Jadi saat makan di suatu tempat dan langsung kita icip, rasanya mungkin benar-benar enak tak karuan. Lalu setelah kemudian kita berdoa, rasanya pun akan menjadi berbalik 180 derajat. Rasanya tak lagi senikmat sebelumnya ketika kita sebelum berdoa memakannya. Ini juga harus Anda waspadai sebagai sebuah indikasi tempat ini memasang jin penglaris. Kita diajarkan sejak kecil untuk selalu berdoa sesaat sebelum makan. Mungkin alasannya salah satunya ya agar makanan yang kita santap terhindar dari pengaruh-pengaruh energi-energi negatif seperti ini. Dan yang ketiga, tempat cuci piringnya biasanya sangat jauh dari dagangannya. Menurut pengalaman orang-orang, tempat yang diduga memakai jasa jin penglaris biasanya mempunyai satu tempat yang terpisah dari bangunan utamanya. Dan biasanya juga tempat tersebut dipakai untuk mencuci piring. Memang tak terkesan mencurigakan, tapi ini diketahui sebagai cara agar jin penglaris bisa bekerja dengan baik tanpa terlihat oleh orang lain. Jin kadang tak suka dengan tempat yang dipenuhi banyak orang dan ramai. Jadi mereka butuh ruangan khusus. Konon menurut banyak orang, di tempat cuci piring inilah jin bekerja menjilati semua piring-piring yang ada. Diketahui hal ini dimaksudkan agar makanannya itu menjadi makin enak dan juga lezat. Meskipun bisa jadi sebuah indikasi tak semua tempat makanan yang tempat cuci piringnya jauh itu lekat dengan jin penglaris. Mungkin saja beberapa memang karena ada alasan lain. Dan yang keempat, ada satu ruang khusus tak boleh dibuka. Tempat makan yang memakai jasa jin penglaris biasanya memiliki satu tempat khusus yang tidak boleh dibuka oleh siapapun dengan alasan apapun. Mungkin pasalnya tempat ini biasanya bakal dipakai si jin untuk tinggal, ataupun juga mungkin sebagai ruang bagi si empunya ataupun yang punya jin tersebut melakukan jampi-jampi ataupun ritual khusus. Jadi coba Anda perhatikan sebuah tempat makan mungkin mempunyai sebuah macam ruangan ini, kemungkinan mereka itu memakai jasa jin penglaris. Tapi biasanya cukup susah untuk menemui tempat semacam ini. Pasalnya letaknya sendiri memang sengaja dibikin khusus agar tidak menimbulkan kecurigaan dari para pembeli. Memang susah dipercaya, tapi yang seperti ini sudah menjadi sebuah fenomena sejak lama. Tapi pada akhirnya mau percaya ataupun tidak, semua itu kembali ke masing-masing orang. Itulah tadi ciri-ciri yang patut Anda ketahui yang mungkin pasti ketika Anda akan makan, pastikan membaca doa terlebih dahulu. Sebab dari beberapa penuturan, makanan tersebut akan terlihat tidak menarik dan memiliki rasa aneh ketika dibacakan doa. Demikianlah video pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jika ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan, dan jika benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya, salam satu Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.